saya, yaitu PT SD Negeri Pumpong Rejo 2. Assalamualaikum Bu Fitri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Bagaimana kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Fitri, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu Fitri lakukan, yaitu dari persiapan awal. Nanti Ibu Fitri pada waktu supervisi itu akan lebih siap dan lebih percaya diri Bu dalam melakukan pembelajaran yang terbaik untuk siswanya. Nah, untuk pertanyaan nanti Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah Ibu Fitri bersedia untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan? Ya, sekian Bu Rosi. Di sini yang pertama Bu Fitri, terkait tujuan pembelajaran apa yang nanti Ibu ingin capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Untuk pembelajaran nanti yang akan digunakan untuk supervisinya Bu Rosi, ada 2 tujuan pembelajaran, yang dimana nanti untuk yang pertama peserta didik dapat mengenali perubahan wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Kemudian peserta didik dapat memahami perubahan wujudnya dari benda padat, cair, dan gas. Mungkin itu Bu Rosi. Oh begitu ya Bu. Jadi dari pembelajaran yang Bu Fitri akan lakukan nanti ada dua tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Fitri, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Fitri capai? Untuk area pengembangannya itu ada 2, yang pasti tentang area pengembangan tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu nanti bisa dilihat dari siswa dapat memahami materi mengenali wujud bendanya dan karakteristik wujud bendanya. Dan untuk area keterampilannya, siswa mampu mendemonstrasikan proses perubahan zat dan energi yang terlibat. Terus kemudian mungkin ada tambahan Bu Rosi, nanti ada area yang namanya kompetensi pedagogik. Nah, di mana itu nanti mungkin tentang bagaimana cara saya pengelolaan kelasnya dan metode pembelajaran nanti apa yang saya pakai begitu. Begitu ya Bu. Jadi ada beberapa area pengembangan yang ingin Bu Fitri kembangkan ya Bu, seperti tadi pengetahuan, kemudian ada kompetensi pedagogiknya serta keterampilannya begitu gitu ya. Baiklah Bu, saya juga ingin tahu Bu terkait perencanaan pembelajaran yang akan Bu Fitri lakukan, mungkin terkait modelnya bagaimana, metode apa saja yang digunakan, itu bagaimana nih Bu? Untuk strategi dan metode yang saya gunakan mungkin nanti sesuai dengan pembelajaran sekarang ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi dengan melibatkan kesiapan siswa, kemudian yang digabungkan lagi dengan pembelajaran sosial emosional anak-anak untuk melakukan pembagian kelompok, mungkin terus melihat dari kemampuan keterampilan mereka saat demonstrasi nanti, dan juga keaktifan siswa pada saat nanti proses pembelajaran. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery, yang mungkin metodenya ingin saya gunakan tentang diskusi kelompok, kemudian yang pasti jelas tentang tanya jawab, dan nanti di terakhir ada penugasan berupa pretest dan post-test. Baik Ibu, berarti nanti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE ya Bu ya, pembelajaran sosial emosional. Terus kemudian modelnya tadi yang digunakan adalah discovery learning. Kemudian metodenya itu tanya jawab serta ada beberapa penugasan dan juga ada kelompok gitu ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, untuk mengaplikasikan metode-metode yang Ibu lakukan tadi, apakah Ibu menggunakan media pembelajaran? Ya, yang jelas pasti nanti ada media pembelajaran. Nanti saya menggunakan
situ nanti ada bahan alat dan bahan yang anak gunakan untuk melakukan demonstrasinya tersebut. Oh begitu ya. Jadi Ibu Fitri menggunakan metodenya yang berbasis IT. Iya, ya. Bu Fitri ini kalau boleh saya tahu, nanti kira-kira pembelajaran Bu Fitri yang Ibu rencanakan tadi kira-kira di hari apa Bu ya? Insya Allah ini akan saya lakukan nanti Bu hari Sabtu. Kemudian itu pada saat pembelajaran jam ke-1 dan jam ke-2. Oh berarti masih pagi. Iya, ya? masih pagi. Berarti anak-anak masih fresh. Iya, belajar. supaya biar mereka bisa semangat atau semangat. Iya, iya. Baik Bu, berarti nanti saya hari Sabtu itu nanti insya Allah saya akan datang ke kelasnya Bu Fitri, mohon izin untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Fitri. Nanti saya di situ hanya mengamati dan melihat saja. Kemudian saya juga akan mencatat beberapa kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan yang sesuai dengan observasi dari saya Ibu. Nah, nanti Bu Fitri setelah saya selesai melakukan observasi, nanti mohon izin juga untuk melaksanakan pasca observasi. Nanti pasca observasi insya Allah nanti ditemani oleh PP saya yaitu Ibu Desi. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita dari awal hingga akhir ini Bu? Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran tadi Bu ya, media, kemudian dari metode pembelajarannya yang mungkin nanti bisa saya persiapkan lebih matang lagi untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Ya, baiklah Bu Fitri, dari rencana yang Ibu Fitri lakukan kira-kira nanti harapannya yang ingin Ibu Fitri capai pada waktu di kelas itu apa? Ya, yang pertama seperti di awal tadi Bu, kita sudah ada tujuan pembelajaran, itu yang utama. Kemudian yang kedua, di sini saya mencoba untuk demonstrasi yang nanti pastinya anak-anak akan melakukan apa itu Bu? Berbicara di depan kelas. Presentasi, mengajar mereka untuk berbicara di depan kelas, mengumumkan pendapat mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka amati Bu. Iya, berarti nanti Bu Fitri itu mengajak peserta didik itu untuk aktif ya, berpartisipasi gitu ya. Ya, semoga nanti harapan Ibu itu bisa terwujud dan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sesuai dengan tujuan yang Ibu ingin capai. Amin. Bu Fitri, baiklah terkait bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan, Bu Fitri tadi sudah kita sudah ngobrol ya dan sudah melakukan perencanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kemudian dari metode, strategi dan lainnya tadi juga sudah. Nah, terima kasih untuk Bu Fitri sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbincang-bincang kita dalam tahap pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu nanti kita akan melakukan observasi ya. Oke. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ada yang
Sudah tahu kan SPT-nya? Yo. Boleh ditentukan tiki-tiki batang, tiki-tiki boom, tiki-tiki batang, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom boom. Ayo, ada yang salah? Dilambai-lambai, digulung-gulung, digulung-gulung, tangan diputar-putar, pinggul digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Nah, tepuk tangan untuk kita. Nanti kalian duduk kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari dengan yang namanya zat. Ada pengertian zat, wujud zat, dan sifatnya. Kemudian ada perubahan wujud zat. Sebelum ke materi pembelajaran, kalian tahu lagu Balonku ada 5. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku. Tahu balonku ini terbuat dari apa? Ada yang dari plastik, ada yang dari karet. Kira-kira supaya balon ini mengembung seperti ini harus diisi apa? Diisi gas. Gas itu apa sih? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Karena gas juga merupakan termasuk suatu zat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Nah, itu tadi tentang perubahan wujud benda. Ada apa saja perubahan wujud benda tadi? Mencair, menguap, mengkristal, menyublim, mengembun. Satu lagi, membeku. Ada 6 perubahan wujud benda. Sebelum ke selanjutnya, kita harus mengenal dulu sifat wujud zatnya dulu dari benda padat. Yang pertama dari bentuk benda padat itu pasti tetap. Contohnya di depanmu itu ada kotak pensil. Jika kotak pensil itu kamu masukkan ke dalam timba, apakah bentuknya akan berubah menjadi timba? Tidak. Itu yang disebut dengan bentuknya tetap. Kemudian
Iya. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Terima kasih Faro. Boleh duduk kembali. Sekarang siapa yang bisa dari padat menjadi cair? Ayo, angkat tangan siapa yang berani? Rafael? Dari padat menjadi cair? Putri? Dari padat menjadi gas. Yuk, Rafael. Ya, enggak apa-apa. Iya, dari padat menjadi gas disebut menguap. Sekarang dari gas menjadi padat disebut apa? Loh, kok ada berani? Ayo maju, enggak apa-apa. Dari gas menjadi padat tapi disebut apa? Mengkristal. Kemudian dari cair menjadi gas. Dari padat. Oh, ini maaf. Rafael ini harusnya menyublim. Dari cair menjadi gas. Apa? Menguap. Dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Lagi loh. Seperti contohnya kalau kamu minum air es. Jadi apa terus? Contohnya lagi udara dingin. Mengembur. Nah, ini harus dipelajari lagi supaya lebih jelas lagi. Ini mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat. Dari wujud padat menjadi cair. Membeku. Dari cair menjadi padat. Lanjut. Menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Mengembun. Dari gas menjadi cair. Menyublim. Padat menjadi gas. Mengkristal. Gas menjadi padat. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan adakan praktek demonstrasi. Nah, di sini
air, terus nah baru lilenya ditempelkan. Betul. Nah, kurang. Dinyalakan lagi. Nah, sekarang bikin. Nah, ini menunggu apa? Ketika kamu mencair, karena diberi apa? Mencairnya? Karena diberi api. Nah, sudah selesai? Kelompoknya siapa yang mau presentasi di depan? Membacakan hasil demonstrasinya. Ya, kelompoknya Farul, mungkin bisa siapa ditunjuk mewakili ke depan membacakan hasil demonstrasimu tadi. Ayo hanya membaca, tidak foto. Apa? Nah, mulai halaman nomor 2. Angkat ke sana. Ya, bisa dibacakan.
Tadi lilinnya kenapa bisa mencair, kemudian kalau sudah dingin dia akan membeku. Tadi mencairnya karena adanya Api. api. Bagaimana sifat api itu? Panas. Berarti benda dapat mencair jika terkena panas atau menerima kalor. Sedangkan lilin yang sudah dingin dipegang masih panas tidak? Tidak. Berarti benda kalau dia melepaskan kalor maka dia akan membeku. Nah, dari sini siapa yang masih belum paham tentang perubahan wujud benda? Mulai dari apa saja tadi? Perubahannya tadi apa? Mencair, membeku, ini menggulir, mengkristal, menguap, mengembur. Ada yang masih bingung? Tidak. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba kamu kerjakan, kamu tulis soal ini di buku tulis. Kemudian dijawab. Bu Fitri beri waktu 15 menit. Ada 4 pertanyaan. Yang belum selesai siapa ini? Alvin sama Gilang. Hasil evaluasinya sudah terkumpul semua. Nah, dari sini yuk kita buat rangkuman singkat pembelajaran kita hari ini, belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada apa saja? Membeku tadi dari apa menjadi apa? Kita ulang lagi segitiga perubahan wujud benda. Nah, tadi ada yang namanya membeku. Kalau membeku dari apa menjadi apa? Dari cair menjadi
gaya ya, nanti dipersiapkan minggu depan. Untuk pelajaran perubahan wujud benda ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita bertemu di materi selanjutnya. Ya, bisa persiapan untuk ulang. Diteliti lagi buku alat tulisnya. Yang bukunya dikumpulkan dulu. Linknya bisa dikembalikan. Nah, sudah diteliti semuanya. Ya, ketua kelas silakan dipimpin kelompok. Selamat siang, Ibu Akhiri. Hati-hati ketika pulang, ya. Ibu Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai dari kelompoknya Faruk. Kelompoknya Nene. Yuk bilang kursinya dirapikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi, Bu Rosi. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi setelah kita melaksanakan pra dan observasi kemarin. Kali ini kita akan melakukan pasca observasi dengan didampingi oleh PP saya yaitu Ibu Laili Suryaning Desi. Bu Fitri, hari ini Bu Fitri ingin menyampaikan apa sih? Mungkin dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu ya, mungkin saya bisa melakukan refleksi dan tindak lanjut tentang pembelajaran saya. Iya ya Bu, kita kemarin kan sudah melakukan observasi. Jadi hari ini Bu Fitri ingin melakukan refleksi tentang pembelajaran kemarin, kemudian tindak lanjut apa saja yang Bu Fitri akan laksanakan gitu ya. Begini Bu Fitri, kalau begitu kira-kira apa sih dari pembelajaran yang kemarin itu yang sudah baik, yang sudah Ibu lakukan? Dari hasil observasi kemarin ya Bu ya, untuk pembelajaran yang sudah baik itu tentang pengelolaan kelas. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa sudah bisa saya atur, sudah bisa semangat mengikuti pembelajarannya. Mungkin kalau yang perlu ditingkatkan lagi mungkin di media pembelajarannya Bu. Mungkin media sama metodenya saya masih kurang bervariasi, saya masih kurang bagaimana ya, untuk menarik perhatian anak-anak itu masih kurang, fokusnya anak-anak ke pembelajarannya itu masih kurang. Mungkin seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Bagaimana Bu Fitri itu mengatakan apa sih buktinya kalau pengelolaan kelas Bu Fitri itu sudah berhasil itu? Mungkin bisa dilihat dari kan kita mengajar pasti ada modul ajar ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin itu sudah sesuai dengan alur modul ajarnya. Terus kemudian mengelola kelasnya itu anak-anak sudah perhatiannya sudah bisa ke media dan ke saya. Mereka tidak membuat keributan, masih bisa fokus belajar seperti itu. Oh gitu ya Bu. Dari Bu Fitri dikatakan tadi, Bu Fitri itu ingin meningkatkan pengembangannya
dari modul ajarnya, Ya. dari media. Ya. Sekarang itu media yang bagaimana sih yang Ibu Fitri ingin lakukan supaya bisa diterapkan di anak-anak, supaya anak-anak itu lebih termotivasi begitu ya Bu? Iya. Media apa sih yang ada di benak Ibu? Mungkin lebih ke media konkretnya ya Bu ya, karena kadang itu anak-anak kalau hanya membayangkan, mereka itu masih meraba-raba sebenarnya seperti apa sih benda itu, bagaimana itu, apalagi kemarin itu kan materinya tentang perubahan wujud benda seperti menyublim. Itu kan anak bagaimana sih kok dari padat bisa menjadi gas, mereka kan hanya membayangkan. Saya kurang medianya itu, sehingga anak-anak ketika saya menerangkan seperti menyublim, mengkristal, itu anak-anak hanya diam. Kemudian saya beri umpan balik, itu mereka juga seperti masih, ini benda seperti apa sih kok bisa seperti ini, seperti itu. Mungkin ke media-media yang konkret seperti itu. Karena anak seusia kelas 4 ya, Ya. kelas 4 itu butuh media-media yang konkret supaya mereka itu tahu gitu Ya, ya. Baik-baik Bu. Dari ini Bu Fitri yang kemarin katakan pas kita pra itu kemarin, untuk area pengembangan yang Ibu sampaikan kemarin itu apakah sudah tercapai pada saat observasi, maksud saya waktu pembelajarannya Ibu laksanakan kemarin? Kemarin itu area perkembangannya ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, dan metodologi. Untuk area pengetahuannya saya kira sudah tercapai. Kemudian untuk keterampilannya pada saat anak-anak melakukan demonstrasi itu juga sudah tercapai. Mungkin di pedagogiknya itu tentang keaktifan anak. Ketika saya suruh maju untuk menjawab, terus kemudian anak-anak saya suruh presentasi, itu mereka masih takut, masih butuh motivasi. Ayo maju, ayo kamu bisa, masih butuh seperti itu. Mungkin itu Bu, tentang keaktifan siswanya yang masih kurang. Oh, berarti dari pengembangan areanya itu sudah tercapai dari 2 ya Bu, pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan untuk pedagogiknya itu sudah, cuma kurang gitu ya. Masih malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya begitu. Soalnya kalau anak usia seperti itu maunya itu ayo gitu, ditunjuk tapi yang dengan maunya ditunjuk sendirinya untuk bagaimana? Untuk kalau mereka harus dengan inisiatif sendiri itu perlu motivasi yang besar gitu loh. Ayo kamu bisa menyampaikan, kamu bisa maju di depan kelas mengutarakan pendapat seperti itu Bu. Masih malu, masih takut nanti kalau aku salah nanti dimarahin Bu guru, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka masih nanti jawabanku benar apa salah ya, seperti itu masih anak-anak. Bu Fitri, untuk pembelajaran kemarin itu apakah ada kendala-kendala yang Ibu alami? Kalau kendalanya itu pada saat pembelajaran itu mungkin di LKPD. Pada saat hampir selesai harusnya ada LKPD, kemudian ada kegiatan post-test individu untuk anak-anak. Kebetulan saya lupa untuk post-testnya anak-anak itu tidak saya cetak, tidak saya berikan. Mungkin itu Bu yang paling terlihat di kegiatan pembelajaran, yang paling terlihat, paling menonjol ya. Kira-kira dari kendala-kendala tersebut apa yang strategi apa yang Bu Fitri lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Kebetulan kemarin itu saya di PPT Bu ada beberapa pertanyaan yang harusnya sebenarnya itu untuk kesimpulan, untuk refleksinya anak-anak. Itu akhirnya saya gunakan untuk post-testnya anak-anak. Dan untuk refleksinya saya beri soal sendiri lagi yang mungkin lebih ke umpan baliknya anak-anak secara lesan, langsung secara lesan, hanya 1 atau 2 pertanyaan seperti itu. Jadi solusi saya seperti itu. Jadi soal harusnya untuk refleksi saya jadikan untuk post-test. Berarti untuk tantangan kendala-kendala yang Ibu alami waktu belajar itu sudah ada solusinya gitu ya Bu, strateginya sudah jenengan tampilkan. Berarti tanpa mengikuti RPP dengan plek ternyata jenengan bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik begitu nggih.
Bu Fitri, ini untuk tindak lanjut dari yang kita lakukan setelah saya melakukan supervisi terhadap penjenengan, itu kira-kira apa nggih? Oh ibu ya, mungkin lebih ke media pembelajarannya. Dari kemarin dari proses pra observasi saya kan sudah menyampaikan, oh bayangan saya mau mengajar seperti ini Bu Rosi, saya mau menggunakan media seperti ini Bu Rosi, saya menggunakan RPP saya seperti ini loh nanti urutan-urutan kegiatannya. Ternyata kan di tengah-tengah juga masih ada kendala-kendala seperti itu. Nah mungkin kalau dari situ saya mungkin bisa saya akan lagi lebih dari metodenya ke anak-anak yang lebih sesuai agar anak-anak kemarin kan pada kenyataannya anak-anak masih belum aktif lagi. Lah mungkin metodenya bisa saya sesuaikan lagi, media pembelajarannya lebih saya variasikan lagi sehingga anak-anak lebih tertarik lagi. Berarti nanti Bu Fitri akan lebih menginovasi media-media yang diberikan kepada anak gitu nggih. Baiklah Bu Fitri, ini untuk pengembangannya tindak lanjutnya Ibu Fitri itu nanti kira-kira Bu Fitri itu memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja ya? Yang pasti nanti dukungan dari ibu kepala sekolah dan teman-teman sejawat semua. Mungkin bisa tanya-tanya kalau dengan materi seperti ini bagaimana ya media yang sesuai, apa ya metode yang sesuai, mungkin seperti itu Bu. Mungkin teman-teman sejawat mungkin punya lebih pengalaman dari saya, mungkin bisa memberi solusi juga buat saya. Seperti itu. Baiklah, karena ini membutuhkan kolaborasi begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Fitri, kapan ya Bu Fitri akan melakukan tindak lanjut yang Bu Fitri angan-angankan tadi? Ya mungkin minggu depan mungkin Bu, pada saat pembelajaran itu lagi mungkin akan saya perbaiki lagi, saya lebih berinovasi lagi, mungkin seperti itu. Kenapa Ibu Fitri kok memilih minggu depan? Karena masih ada rentang waktu untuk saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya masih bisa bertanya-tanya, mencari informasi-informasi lainnya, mungkin saya bisa browsing-browsing lagi juga. Jadi ketika saya menghadapi anak-anak, saya benar-benar sudah matang lagi seperti itu. Mungkin dari kendala-kendala itu juga sudah tidak ada lagi. Bu Fitri, ini nih ya, kita apa sih yang Ibu dapatkan itu dari kegiatan kita ini Bu, yang dimulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi ini? Alhamdulillah Ibu ya, sudah senang, sudah lega, sudah melakukan observasi. Kemudian dari pra observasinya saya sudah punya gambaran saya mau mengajar apa, dengan media apa, metode apa, seperti itu. Terus kemudian pada saat observasinya saya juga sudah menerapkan apa yang sudah saya siapkan, meskipun ternyata pada kenyataannya di lapangan juga masih ada kendala-kendala seperti itu. Kemudian dengan pasca observasi ini saya juga bisa jadi punya refleksi, saya bercerita dengan Bu Rosi, saya juga punya tindak lanjutnya bagaimana, seperti itu Bu. Baik Ibu, ini yang pertanyaan terakhir nih Bu, harapan Ibu untuk murid-murid Ibu bagaimana sih setelah Ibu melaksanakan pasca observasi dan pra observasi kemarin itu? Harapan saya yang jelas mereka menjadi siswa yang lebih berani lagi, apalagi untuk menyampaikan suatu pendapat mereka masih takut. Harapan saya dengan adanya refleksi dan tindak lanjut ini Bu, anak-anak lebih aktif lagi, lebih berani lagi untuk mengutarakan pendapatnya, lebih kreatif lagi dalam mencari pembelajaran yang lain, gitu, seperti itu Bu. Baiklah Bu Fitri, ini karena waktunya sudah siang, maka dari itu kita akhiri pasca ini ya Bu. Semoga harapan-harapan yang Ibu inginkan itu
bisa tercapai dan terwujud untuk murid yang kita cintai. Kemudian Bu Fitri semoga segera bisa melakukan tindak lanjut yang Ibu inginkan tadi. Semoga tindak lanjutnya juga berjalan dengan lancar, kemudian pembelajarannya juga bisa diserap oleh murid-murid Ibu. Terima kasih Bu Rosi. Oke, terima kasih juga untuk Bu Fitri. Sampai jumpa. Kita bisa berdiskusi lagi untuk lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.